Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Pertiwi dengan NIM A1J118026, jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo, akan menyampaikan materi yang berjudul Sistem Reproduksi pada hewan vertebrata sebagai tugas final mata kuliah fisiologi hewan yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Bagian pendahuluan. Setiap makhluk hidup di bumi ini harus makan dan mencerna makanan agar dapat mempertahankan kehidupannya, tumbuh, berkembang, dan sebagainya. Salah satu makhluk hidup seperti hewan memiliki sistem reproduksi sebagai sistem lanjutan, yaitu sistem yang bekerja untuk berkembang biak dan terdiri dari berbagai organ seperti testis, ovarium, dan bagian alat ginjal lainnya. Reproduksi adalah suatu proses biologis di mana individu organisme baru diproduksi. Struktur dan fisiologi organ reproduksi jantan dan betina jelas berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama untuk melanjutkan keturunan. Sebagian orang berpendapat bahwa mempelajari tentang reproduksi adalah suatu hal yang tabu, sehingga mereka merasa malu untuk mempelajarinya. Padahal, pengetahuan mengenai reproduksi sangatlah penting agar kita dapat memahami dengan benar arti penting reproduksi dan tidak menggunakannya secara salah. Kesalahan pemahaman seperti inilah yang harus kita luruskan agar tidak terjadi banyak kasus akibat coba-coba dan keingintahuan. Mekanisme reproduksi hewan vertebrata. Secara umum, organisme yang lebih kompleks melakukan reproduksi secara aseksual, sedangkan organisme sederhana dan biasanya bersel satu melakukan reproduksi secara aseksual. Pada hewan vertebrata, hanya dapat berkembang biak secara seksual, di mana individu yang terbentuk akan mewarisi kedua sifat induk yang akan memunculkan sifat yang lebih menonjol. Yang pertama adalah fertilisasi internal. Fertilisasi internal merupakan peleburan sel gamet jantan dan betina yang terjadi di dalam tubuh hewan betina, dan berdasarkan cara perkembangan embrio dibedakan menjadi bertelur atau ovipar, di mana embrio akan berkembang di luar tubuh induk dengan struktur yang bercangkang. Kemudian melahirkan atau vivipar, di mana embrio berkembang di dalam tubuh induk betina atau rahim. Dan yang terakhir adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar, yaitu suatu kombinasi antara bertelur dengan melahirkan. Yang kedua adalah fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal merupakan peleburan sel gamet jantan dan betina yang terjadi di luar tubuh, di mana hewan jantan akan merangsang hewan betina untuk menyemprotkan ovum. Kemudian hewan jantan akan melepaskan sel spermanya di wilayah yang berair. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada hewan vertebrata. Secara umum, organ reproduksi pada hewan vertebrata adalah sama, namun karena faktor lain seperti jenis, ras, tempat hidup, menyebabkan perbedaan pada organ reproduksinya. Hal ini pula biasanya disebabkan organ-organ tersebut menyesuaikan diri dengan habitatnya. Organ reproduksi jantan biasanya terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, kelenjar bulbouretra, uretra, dan penis. Sedangkan organ reproduksi pada betina meliputi ovarium sebagai organ primer, saluran dan kelenjar berupa oviduk, uterus, vagina, dan alat reproduksi genitalia luar. Nah, sistem reproduksi pada hewan vertebrata khususnya kelas amfibi. Nah, sistem reproduksi pada amfibi, pembuahannya terjadi secara eksternal. Artinya, penyatuan gamet jantan dan betina terjadi di luar tubuh. Pada katak betina menghasilkan ovum yang banyak.
Hal ini merupakan ovarium yang berisi telur. Jumlahnya mencapai ribuan. Dan pada katak betina juga ditemukan semacam lekukan pada bagian leher yang berfungsi sebagai tempat pegangan bagi katak jantan ketika mengadakan fertilisasi. Hal ini pula diimbangi oleh katak jantan dengan adanya struktur khusus pada bagian kaki depannya, yaitu berupa telapak yang lebih kasar. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada vertebrata kelas Aves. Nah, pada burung betina, saluran reproduksi pada Aves yang pertama adalah oviduk yang berkembang hanya pada bagian kiri dan dibagi menjadi beberapa bagian-bagian anterior seperti infundibulum yang mempunyai bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Nah, pada burung jantan terdapat sepasang testis yang berhimpit dengan ureter dan bermuara di kloaka. Fertilisasinya akan berlangsung di daerah ujung oviduk pada saat sperma masuk ke dalam oviduk. Nah, berikutnya adalah sistem reproduksi pada vertebrata kelas reptil. Duskus mesonephrus berfungsi sebagai saluran reproduksi dan saluran ini akan menuju ke kloaka, di mana sperma bergerak di sepanjang saluran yang langsung berhubungan dengan testis, yaitu epididymis. Pada saat kelompok hewan reptil mengadakan kopulasi, hanya satu hemipenis yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina. Kemudian, ovum reptil betina yang telah dibuahi sperma akan melalui oviduk dan pada saat melalui oviduk, ovum yang telah dibuahi akan dikelilingi oleh cangkang yang tahan air. Pada kebanyakan jenis reptil, telur kemudian ditanam dalam tempat yang hangat dan ditinggalkan oleh induknya. Berikutnya adalah sistem reproduksi pada vertebrata kelas Pisces. Proses fertilisasi atau pembuahannya biasanya terjadi dengan dua cara, yaitu pembuahan di dalam atau internal fertilization dan pembuahan di luar atau external fertilization. Namun demikian, kebanyakan jenis ikan melakukan pembuahan di luar. Ikan yang melakukan pembuahan di luar disebut dengan ikan jenis ovipar. Proses pembuahan sel telur atau oosit oleh sperma berlangsung di luar tubuh ikan, di mana sperma memasuki sel telur melalui sebuah lubang yang disebut dengan mikrofil. Yang terakhir adalah sistem reproduksi kelas mamalia, di mana pada mamalia ini telah memiliki organ reproduksi yang lengkap dan sempurna. Semua jenis mamalia seperti sapi, kambing, dan marmut merupakan hewan vivipar, kecuali pada platypus. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahannya bersifat internal. Sebelum terjadi pembuahan internal, mamalia betina dan jantan mengawini dengan cara memasukkan alat kelamin jantan ke dalam alat kelamin betina. Kemudian ovarium menghasilkan ovum yang kemudian bergerak di sepanjang oviduk menuju uterus hingga terdapat serviks dan vagina. Testis berisi sperma dan sperma yang telah masuk ke dalam serviks akan bergerak menuju uterus dan oviduk untuk mencari ovum. Kemudian ovum yang telah dibuahi sperma akan membentuk zigot yang selanjutnya akan menempel pada dinding uterus. Zigot yang berkembang nantinya akan membentuk embrio dan fetus. Dan pada saat proses pertumbuhan dan perkembangannya, zigot membutuhkan banyak zat makanan dan oksigen yang diperoleh dari uterus induk dengan perantara plasenta atau ari-ari dan tali pusar. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.